Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bertemu lagi dengan saya Ibrahim di video pembelajaran matematika. Di video pembelajaran matematika kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami, mengerjakan, dan menyelesaikan perbandingan trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan untuk memahami materi ini, maka silahkan simak penjelasan materi berikut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk memahami materi ini, maka perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-siku di C. Jadi ini titik sudut siku-sikunya. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A satuan. Jadi ini adalah sudut A. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A satuan. Panjang sisi di hadapan sudut B, jadi di hadapan sudut B, panjang sisinya yaitu B satuan, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C satuan. Pada gambar diketahui sudut B AC sama dengan alfa. Jadi ini sudut BAC-nya sama dengan alfa. Sisi BC sama dengan A. Sisi yang disebut sebagai sisi di depan sudut, karena dia berada di depan sudut alfa, maka disebut sebagai sisi di depan sudut alfa. Kemudian sisi AC, ini sisi AC, ini disebut sebagai sisi samping sudut alfa, yaitu B. Jadi B berada di sisi samping sudut alfa. Kemudian sisi AB, ini sisi AB-nya yaitu C, disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Jadi sisi miring ini disebut sebagai hipotenusa. Kalau kita mau menemukan sisi miring, maka sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Baik, untuk mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku, apabila sisi yang lainnya diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, masih ingat kan rumus teorema Pythagoras? Ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kalau C-nya yang mau kita cari, sedangkan A dan B-nya diketahui. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kalau A-nya yang mau kita cari, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat apabila B-nya yang mau kita cari. Saran saya, kalian ingat kembali pelajaran matematika SMP atau MTS tentang teorema Pythagoras. Dalam perbandingan trigonometri, ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu seperti yang saya sebutkan di tujuan pembelajaran ada 6. Yang pertama adalah sinus atau sering disebut sin, kemudian kosinus atau cos, tangen atau tan, koseken atau kosek, seken atau sek, dan kotangen atau kot. Jadi ada 6 istilah yang harus kita ketahui dalam perbandingan trigonometri. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri tersebut, maka dapat diperoleh definisi dari ketiga sisi segitiga siku-siku
A, B, C sebagai berikut. Jadi ada 3 sisinya, sisi BC yaitu A, sisi depan sudut alfa, kemudian sisi AC yaitu B, sisi samping sudut alfa, dan sisi AB yaitu C atau sisi miring. Yang pertama adalah sinus alfa. Sinus alfa yaitu sama dengan sisi di depan sudut alfa dibagi sisi miring. Jadi yang tadi kita sudah ketahui bahwa sisi di depan sudut alfa yaitu A dibagi dengan sisi miring yaitu C. Sehingga definisi untuk sinus alfa yaitu sisi depan sudut dibagi sisi miring atau sama dengan A per C. Kemudian yang kedua untuk kosinus. Kosinus yaitu sisi di samping sudut alfa. Jadi tadi kita ketahui bahwa yang di samping sudut alfa yaitu B dibagi dengan sisi miring yaitu C. Jadi untuk kosinus yaitu samping sudut dibagi sisi miring sama dengan B per C. Kemudian yang ketiga adalah tangen. Tangen yaitu sisi di depan sudut alfa yaitu A dibagi sisi di samping sudut alfa, sampingnya yaitu B, sehingga diperoleh A per B. Kemudian yang keempat, cosecant alfa. Cosecant ini merupakan kebalikan dari sinus. Jadi kalau sinus sisi depan sudut alfa dibagi sisi miring, maka cosecant kebalikannya yaitu sisi miring dibagi sisi depan sudut alfa. Jadi yang tadi sinus A per C, maka cosecant adalah C per A. Jadi ini kebalikannya. Kemudian yang keempat, untuk secant, nah tadi cosecant kebalikan sinus, kalau secant kebalikan dari cosinus. Kebalikan dari cosinus. Jadi yang tadi untuk cosinus, sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring, sedangkan untuk secant kebalikannya, yaitu sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa, sehingga diperoleh C per B. Kemudian yang keenam, kotangen alfa. Ini adalah kebalikan dari tangen alfa. Jadi kalau tangen alfa sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, maka kotangen sisi samping sudut alfa dibagi sisi depan sudut alfa, sehingga diperoleh B per A. Saya berikan catatan untuk memudahkan menghafal definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita dapat menggunakan singkatan. Jadi ini untuk mempermudah saja supaya tidak bingung, yaitu demi, sami, desa. Apa maksud dari demi, sami, desa? Yaitu untuk sin kita bisa singkat menjadi demi, yaitu depan dibagi miring. Jadi untuk sin demi, depan dibagi miring. Kemudian sami itu untuk cos. Sami yaitu samping dibagi miring. Jadi samping dibagi miring. Kemudian untuk desa yaitu depan samping untuk tangan. Depan dibagi samping, sehingga kita bisa singkat demi, sami, desa. Nah, ketika yang tiga ini sudah kita ketahui, maka untuk cosecant, secant, dan kotangen itu tinggal kebalikan dari masing-masing. Cosecant kebalikan dari sinus, secant kebalikan dari cosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen. Jadi jangan lupa untuk memudahkan ingat demi, sami, desa. Jadi dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa cosecant kebalikan dari sinus, secant kebalikan dari cosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen. Sehingga dapat diturunkan rumus-rumus dasar trigonometri berikut ini. Yang pertama adalah cosecant alfa itu sama saja dengan 1 per sin alfa, artinya kebalikannya. Secant alfa sama dengan 1 per cos alfa,
Kotangent alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa itu bisa juga dikatakan sebagai sin alfa dibagi cos alfa. Dan kotangent alfa kebalikan dari tangen, yaitu cos alfa per sin alfa. Kita masuk di contoh supaya lebih dipahami. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5. Jadi ini yang kita ketahui pertama, A-nya sama dengan akar 5. Dan panjang sisi B sama dengan 2. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Jadi gambarnya sama seperti tadi. Diketahui di sini sesuai soal untuk segitiga ABC dengan siku-siku di C, kemudian panjang sisi A-nya sama dengan ini A kecil ya, A-nya sama dengan akar 5, kemudian B sama dengan 2, dan sudut BAC sama dengan alfa. Tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, dari soal ini ada satu sisi yang belum kita ketahui panjang sisinya, yaitu panjang sisi C atau panjang sisi AB. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya berikan bahwa apabila ada salah satu sisi yang tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sebelum kita menentukan perbandingan trigonometrinya, maka kita cari dulu panjang sisi C dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Karena C-nya yang mau kita cari, maka kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya, A-nya tadi akar 5, jadi ini akar 5 sesuai dengan soal. Ini A-nya, kemudian B-nya 2, maka kita masukkan juga 2 kuadrat, 2 pangkat 2, dan akar 5 pangkat 2. Selanjutnya, akar 5 pangkat 2, jadi kalau akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, tersisa 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu 2 kali 2. C kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, kita mau hilangkan ini pangkat 5-nya di C, karena C yang mau kita cari. Kalau kuadratnya dihilangkan, maka sebelah ruas kanan harus diakarkan, sehingga menjadi akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh C sama dengan 3. Jadi, telah diperoleh C sama dengan 3. B sama dengan 2, dan A sama dengan akar 5. Jadi kita telah peroleh di sini C-nya sama dengan akar 2. Nah, setelah lengkap panjang sisinya ini, maka kita tinggal masukkan ke dalam definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan satu persatu untuk sin alfa. Sin alfa tadi adalah demi, depan bagi miring. Sisi depan sudut alfa yaitu A. Kemudian miringnya adalah C. Berarti A per C, A-nya akar 5, dan C-nya 3. Sehingga akar 5 per 3 sama saja dengan sepertiga akar 5. Kemudian cos alfa sami, samping dibagi miring. Samping sudut alfa adalah B, nggak dimasukkan B. Kemudian miringnya C, sehingga B per C, B-nya 2 dan C-nya B-nya 2 dan C-nya 3. Ini 3 ya. C-nya 3. Kemudian
Jadi kita tinggal masukkan kalau sudah diperoleh masing-masing panjang sisinya. Tan alfa yaitu desa depan dibagi samping. Depan sudut alfa adalah A, sampingnya adalah B, berarti A per B, A-nya akar 5, B-nya 2, sama dengan sektor 2 akar 5. Nah, untuk koseken, tadi saya katakan bahwa koseken itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau sinus depan miring, maka koseken miring depan. Tadi A per C, sekarang C per A. C-nya 3, A-nya akar 5. Kita mau hilangkan akarnya, maka kita kalikan dengan sekawan. Akar 5 per akar 5. 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Akar 5 akar 5 hilang akarnya, sisa 5. Sehingga menjadi 3 per 5 akar 5. Secant alfa kebalikan dari cos. Tadi B per C, sekarang C per D. C-nya 3, B-nya 2. Selanjutnya ke-6, kotangen itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan depan samping, kalau kotangen alfa samping depan. Berarti B per A sama dengan 2 per akar 5. Ini sama tadi koseken, kita kalikan sekawan. 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Sehingga menjadi 2 per 5 akar 5. Nah, gampang kan? Kalau kita sudah menghafal definisinya ini, dan kita sudah bisa menemukan panjang sisinya, apabila ada yang tidak diketahui, maka untuk materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa diselesaikan dengan baik. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih mengasah kemampuan kita, maka silahkan kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan, dan saya akhiri dengan ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.